Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Jazakallah khair. Kurang lebih ada 11 poin. Yang pertama, kita harus sadar bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah perintah Allah. Jadi niatkan, kenapa kamu berbakti ke orang tua? Karena Allah memerintahkan dan Allah suka. Dah itu aja. Apakah orang tua menghargai kita atau tidak? Itu bagian amal orang tua. Amal kita adalah berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Benar-benar berbuat baik kepada ibu bapak kita. Sekali lagi, terima apa yang ada dan berusahalah agar kita menjadi orang yang berada di barisan paling depan, yang menjadikan orang tua diselamatkan Allah, ya. Anishkurli wali walidaika ilayyal masyir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tuamu, ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah tempat kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Kita benar-benar harus sering mengingat kebaikan, pengorbanan orang tua kita. Karena tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu balas budi. Tidak mungkin kita mau balas budi kecuali ingat kebaikannya. Ada seorang anak, ibu saya galak, bapak saya pelit, ngomongnya suka kasar. Terus kata seorang guru, tulis nak kejelekan ibu bapakmu. Galak, suka marah, ngasih ongkosnya sedikit, jajan sedikit, jarang bantu bikin PR. Udah, ada lagi, cuma 5. Tulis sekarang perjuangan, pengorbanan orang tuamu. Dia mulai nulis, tulis bagaimana ibumu ketika mengandungmu berjalan berat, berbaring sulit, duduk pun sakit, ketika mual muntah, hamil mual muntah, susah makan, dan tetap dibelai perut ketika kita ada di rahimnya. Menjelang melahirkan, sudut antara hidup dan mati, sakit yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Bersimbah darah, bersimbah air mata, keringat, mempertaruhkan nyawa. Tidak sedikit ibu yang wafat ketika melahirkan anaknya. Waktu kita bayi, waktu lahir didekap, diciumi, dipeluk. Walaupun luar biasa sakit dan lelahnya melahirkan, sirna penderitaannya melihat kita. Kita dipeluk, diciumi, didekap. Padahal sudah 9 bulan lebih kita menyengsarakannya. Waktu kita bayi, setiap waktu dijaga. Orang tua kurang tidur menjaga kita. Agar kita nyenyak, orang tua terjaga, tidak rela kita kedinginan. Sedang makan enak, ibu tidak pernah jijik membersihkan kotoran kita. Kita kencing sesuka kita, kadang di bajunya. Kalau kita sakit,
Segala dilakukan agar kita bisa jadi cepat sehat. Semua dilakukan. Bahkan kalau perlu menukar nyawa, rela. Orang tua. Bapak bekerja keras, tidak jarang berhutang ke sana sini untuk biaya kelahiran anaknya. Membanting tulang siang malam agar kita tumbuh jadi bayi yang kuat, sehat, agar punya pakaian, punya sepatu. Begitulah, tiap hari dijaga agar kita tidak celaka. Menjelang sekolah, berhutang ke sana sini agar bisa membayar biaya sekolah kita, agar kita jadi orang yang lebih pintar, agar kita punya masa depan yang lebih baik. Tapi apa yang kita lakukan kepada orang tua? Jarang anak memikirkan perjuangan pengorbanan orang tua. Makanya anak-anak yang tidak mensyukuri, tidak mengenang jasa baik orang tuanya, cenderung menjadi anak durhaka. Anak durhaka adalah anak yang mencelakakan dunia akhirat dirinya sendiri. Kedurhakaan didahulukan di dunia balasannya oleh Allah. Anak yang durhaka didahulukan bencananya, balasannya. Maka perbanyaklah menafakuri jasa baik perjuangan orang tua kita. Itu akan membuat kita bersyukur. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Surat Luqman ayat 14 ya. Kemudian selanjutnya kepada orang tua tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Tidak boleh berkata tidak boleh. Janganlah mengatakan itu perkataan. Nah, itu jangan. Sini nak, manggil terus. Itu perkataan yang sangat buruk. Tidak boleh kepada orang. Manggil-manggil terus, ini lebih buruk lagi. Ini namanya menghardik, membentak. Wala tanharhuma. Tidak boleh membentak orang tua. Walaupun hati kita agak kesal karena sering dipanggil, disuruh, tetap harus baik-baik. Hati-hati hadirin, adik-adik pulang nanti jangan sampai ada perkataan yang membuat Allah murka kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wala tanharhuma, tidak boleh membentak. Ibu, sini. Kenapa sih ibu kayak gini? Tidak. Seharusnya kaulan karima. Wa qul lahuma kaulan karima. Ini yang kelima, bertutur kata yang baik, yang sopan. Kalau ada orang tua jangan lewat ke depannya. Kalau ada jalan belakang masih bisa lewat. Kalau lewat di depannya runggukan badan kita. Kalau duduk jangan, kalau memang ada tempat duduk yang kita lebih bawah, duduklah lebih bawah. Jangan sampai kaki nelonjor di hadapan orang tua, tidak sopan. Atau tangan seperti ini di hadapan orang tua, tidak sopan. Kaki nelonjor di hadapan orang tua, ciri tidak punya adab kepada orang tua. Jangan. Tidak baik. Kalau lewat di hadapan orang tua, maka merunduklah untuk penghormatan. Apalagi perkataan kita, karena perkataan bisa melukai.
Ingat ya, orang tua memaafkan kita, tapi luka tidak secepat memaafkan. Seperti paku ditancapkan, kalau minta maaf pakunya dicabut, tapi bolongnya ini. Atau pisau, na'udzubillah, silet atau cutter, cutternya diambil, sudah tidak ada cutternya, tapi robeknya ini. Luka di hati orang tua bisa membuat kita celaka. Adik-adik, pulang dari sini tidak ada perkataan buruk kepada orang tua. Penuh sopan, penuh kesantunan. Surat Al-Isra ayat 23, wa qul lahuma qaulan karima, perkataan yang mulia, lemah lembut, sopan, memuliakan orang tua. Nadanya juga nada yang memuliakan. Ini Al-Quran yang mengajari kita untuk bersikap mulia. Kemudian rendahkanlah dirimu, wa'fidh lahuma janahud dulli minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Jangan merendahkan orang tua sama sekali, walaupun orang tua pendidikannya tidak setinggi anaknya, karena derajatnya lebih tinggi daripada kita. Jangan petantang petenteng karena punya harta, punya gelar, punya pangkat, justru makin banyak topeng yang Allah berikan makin merunduk. Jangan menganggap bodoh, na'udzubillah. Dulu pernah ada di sebuah wisuda, anaknya tidak mau ibu bapaknya datang ke wisuda karena dari kampung bawa ayam, disuruh nunggu di kos-kosan. Ini anak tidak tahu adab, durhaka, malu karena dia ingin kelihatan modis, ingin kelihatan seperti orang kaya, jadi malu punya ibu dengan penampilan dari desa. Wah, ini durhaka. Muliakan orang tua, merendahlah, nadanya jangan meninggi. Dengar, Allah melihat bagaimana merunduk, dan Allah nanti yang melembutkan hati siapapun. Wa qur rabbi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doa yang banyak ke orang tua, ya Allah sayangi orang tua sebagaimana orang tua menyayangi kita. Lihat adik-adik, ya maaf karena lihat anak-anak pada melahirkan. Ada 17 cucu. Bagaimana perjuangan anak melahirkan cucu. Bagaimana perjuangan pengorbanan anak ngurus cucu-cucu. Waduh, luar biasa. Baru tahu mereka bagaimana dulu orang tuanya melahirkan dan mengurus anak-anak. Berilah hadiah, jangan hitung-hitungan. Jangan mendahulukan kita. Kalau orang tua ada, tawarkan dulu kepada orang tua. Berikan yang terbaik. Sebagaimana orang tua tidak hitung-hitungan. Pernah ada seorang anak, Bu, saya ingin berbakti ke ibu. Sebagaimana ibu ngurus saya ingin ngurus ibu. Boleh saya tidur? Ibunya sudah sepuh. Akhirnya tidur di kamar dengan ibu, ya sambil jaga ibunya yang sudah sepuh. Hari ketiga oleh ibunya kesiram air bekas minum. Aduh Bu, ini air bekas minum ibu tumpah ke baju saya. Lebih hati-hati Bu. Ibunya nangis. Nah, dulu hampir tiap malam pipismu mengencingin baju ibu.
Baru saja tertumpah air bekas minum sudah komplain. Pernah juga ada yang datang ke Umar bin Khattab kalau tidak salah. Saya berbakti ke orang tua. Habis-habisan, apakah bisa mengimbangi pengorbanan orang tua kepada saya? Tidak. Kenapa tidak? Kalau orang tua ngurus anak, anak sakit, berjuang keras agar anak ini sehat. Kalau perlu menukar nyawa. Tapi kalau anak ngurus orang tua sakit, belum tentu mengharapkan orang tuanya panjang umur. Apalagi kalau orang tua sudah jompo, sudah tidak berdaya. Tidak sedikit anak-anak yang tidak sabar, yang pikirannya tidak baik. Ini ceramah yang berat, hadirin. Ibu bapak saya sudah meninggal. Jadi hanya tinggal penyesalan saja. Hati-hati yang punya HP. Jangan duduk di depan orang tua sibuk dengan HP terus. Tidak ada perhatian. Tidak ada adab di depan orang tua. Jangan. Orang tua bicara dengar dengan baik. Apalagi semakin tua orang tua harus semakin kita bersabar. Orang tua makin kesepian. Ada anak yang sibuk ngobrol dengan orang lain berjam-jam kuat. Tapi dengan orang tua 5 menit saja tidak kuat. Telepon berjam-jam dengan orang lain kuat. Tapi telepon ke orang tua, apa kabar? Yang sehat ya Bu ya. Kirimnya cepet-cepet deh. Assalamualaikum, beres. Lanjut hadirin sekalian, banyak doa. Rabbighfirli warhamni wajburni. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi teruskan perjuangan orang tua. Orang tua setiap Jumat atau setiap hari tertentu sering memberi makan duafa. Teruskan. Orang tua suka nyumbang ke masjid, listrik masjid. Teruskan. Orang tua suka membagikan beras. Teruskan. Kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan orang tua kalau sudah wafat, kita teruskan. Kalaupun masih ada, kita support. Perlakukan orang tua sebagai raja, Allah akan memperlakukan kita, Masya Allah. Dan kalau orang tua sudah tiada, perbaiki terus hubungan dengan kerabat, karib, teman-teman orang tua. Kunjungi, silaturahmi, bawa hadiah. Itu adalah bagian dari sunnahnya. Jadi kalau ada sanak saudara, ayah, ibu, tetap kita silaturahim. Tetap kita menjaga kebaikan juga dengan teman-teman orang tua. Kalau masih ada, bawalah sesuatu yang membuat kenangannya menjadi lebih baik dan lebih indah. Jangan sakiti orang tua, hadirin. Kita akan celaka, benar-benar celaka. Tidak ada cerita orang akan mulia karena dia menyakiti orang tua. Orang tua saya menyuruh saya berbuat jelek dan saya tidak mau patuh. Orang tua saya jadi marah, sakit hati. Itu termasuk bakti ke orang tua. Kalau tidak mematuhi ketika orang tua menyuruh melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau orang tua nyuruh nyuri, kita nyuri, itu bukan berbakti. Itu menjerumuskan orang tua. Justru kalau orang tua menyuruh sesuatu yang buruk, kita tidak mematuhinya, itu adalah bagian dari bakti.
Karena kalau kita mematuhi, maka kita sudah membuat orang tua berlipat dosanya. Ya. Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Jazakallah khair.